حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin oleh Allah langkah kakinya dari tempat masing-masing sampai ke Masjid Al-Falah. Allah jamin pula duduknya. Sebagaimana Rasul bersabda, dibukukan Imam Muslim, diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul bersabda, wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada maghfiralahu. Dan langkah kaki ke masjid dan tujuan ibadahnya, maka rahmat Allah siapkan di setiap langkah. Wa idza qa'ada maghfirallahu, dan duduknya Allah jamin duduk yang mendapat ampunan dosa. Amin. Ini nikmat. Bukti nikmat dari Allah. Ketika petang hari ini kita masih dipilih Allah, bisa sholat fardu berjamaah, masih mau bertolabul ilm. Sebab kalau nggak dipilih, nggak ada di sini. Karena Rasul pun bersabda, dibukukan Imam Bukhari, diletakkan di nomor 71 dalam kitab Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an. Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut hadir bermajelis untuk dijadikan tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Semoga kita senantiasa pandai bersyukur dari nikmat yang Allah berikan ini, sehingga nikmat-nikmat ini Allah tambahkan sebagaimana janji Allah dalam surat Ibrahim di ayat yang ke-7, wa ittadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat ini bagimu. Semoga yang hadir petang hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abd dan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun optimal di dalam meneladani
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nikmat ini Allah tambah lagi. Ketika kita mau mencontoh Rasul, terutama dalam cara beribadah, dalam cara menjalankan syariat, dalam cara berakhlakul karimah, dan dalam cara bermuamalah, serta menjaga ukhuwah, maka janji Allah nikmat ditambah. Janji ini Allah letakkan di Ali Imran ayat 31. Fatabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasul Muhammad SAW, yuhbibkumullah, Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Semoga yang hadir petang hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqi, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini insya Allah tanggal 28 Rajab. Dan di bulan ini, walaupun hanya tinggal beberapa hari lagi, kita udah lepas masuk ke bulan Sya'ban. Namun bulan ini sangat berarti karena salah satu dari bulan yang diharamkan Allah. Dalam surat At-Taubah, surat 9, di ayat ke-36, Rabbuna wa ta'ala berfirman, Inna iddatas suhuri indalahisna asara sahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atum hurum dalikat dinul qayyim fala tadlimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menetapkan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan, dimuliakan. Itulah ketetapan agama yang lurus, tidak bengkok. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu dalam bulan-bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Jumlah bulan di sisi Allah 12. Yauma khalaqas samawati wal arda, yang sudah Allah tetapkan ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atum hurum. Di antara 12 ini ada 4 bulan diharamkan Allah. Dan Allah katakan dalikat dinul qayyim. Ini ketetapan agamaku yang lurus. Fala tadlimu fihina anfusakum. Maka jangan mendolimi diri. Jangan menganiaya diri. Jangan menyia-nyiakan 4 bulan ini. Nah, 4 bulan ini diuraikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hadis Bukhari-nya di nomor 4385. Untuk Muslimnya di 1679. Perawi Abu Bakrau radhiyallahu an. Rasul bersabda, Minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah ini yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, tutup tahun, masuk tahun baru, Muharram bulan 1. Nah ini urut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa syahrul Rajab muddara baina Jumada wa Sya'ban. Yang satunya lagi adalah Rajab yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah sekarang kita ada di bulan ini, Rajab bulan ke-7.
Baru bertemu lagi nanti bulan yang diharamkan nanti bulan 11, 12 dan 1 lagi. Nah, kembali ke surat 936. Ketika Allah mengatakan fala tadimu fihina anfusakum. Jangan kalian menyia-nyiakan. Kenapa? Hadisnya Muslim. Nomor hadis 1945. Perawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Kullu amalan ibnu Adam hasanah. Asra amsaliha ila sab'amiyat di'fin." Karena setiap amal anak cucu Adam disiapkan Allah pahala tambahan 10 sampai 700 di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu pun masih ditambah lagi 1 bulan, bulan 9. Bulan apa itu? Loh, naik September gak usah naik masjid. Ramadan. Jadi kita dapat oleh itu bulan Dzulqa'dah, bulan 11, Dzulhijjah 12, Muharram 1, Rajab 7, masih ditambah 1 lagi, ada istimewa bulan 9 Ramadan. Semua amal fardu kita, amal sunnah kita, amal soleh dan kebaikan ditambahkan Allah 10 sampai 700. Contoh kita tadi sholat berjamaah, ya. Sholat berjamaah maghrib. Berapa pahala berjamaah? Berapa pahala berjamaah? 27. Ini bulan apa? Rajab. Allah janji tadi asru amsaliha ila sab'amiyadifin. Dijanjikan Allah 10 sampai 700. Andai kata kita tadi dikasih Allah yang 10-nya, berarti 27 sampai 10. Kalau dikasih 10. Alhamdulillah kalau tadi diberi Allah 700. Itu sholat. Itu sholat. Nah sekarang bagaimana ketika kita infak sedekah? Rasul bersabda, anfiqu dinan wajar Allahu sab'amiyad di'fin. Siapa yang infak 1 dinar, ditukar Allah 700 dinar. Jadi siapa yang infak 1 dinar, Allah tukar 700 dinar. Ini untuk urusan infak, zakat, sedekah. Nah, dari mana Rasul mengatakan bahwa 1 dinar ditukar 700? Dalam surat Al-Baqarah, surat 2, ayat 261. Masalul ladina yunfikuna amwalakum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sabilillah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Dikasih gambaran Allah, orang infak 1 dinar itu bagaikan kamasali habatin ambatat sab'a sanabila, seperti butir ada 7 tangkai. Kullu sumbulatin mi'atu haba, setiap tangkainya dikasih 100. Berarti Rasul mengatakan 1 dinar ditukar 700 itu dari Al-Baqarah 261 firman Allah. Itu hari-hari biasa. Tadi Allah janji Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Ramadan minimal 10 sampai 700. Kalau uang 100 perak, uang 100 koin, jadi berapa? Hari biasa. Kalau misalnya kali 10, 70.000, betul? 100. Jadi uang 100 dimasukkan kotak infak Al-Falah. Nemu sih sampai parkiran. Ireng sih sampai ide-ide. Ya Allah, minta tukar ya. Kata malaikat ini,
Sing gak nemu gak ono ta. Itu kalau dikalikan 10, kalau kalikan 700 4,9 juta 100%. Dan janji Allah ini hak. Maka tidak ada namanya orang infak sedekah itu tambah miskin. Orang infak sedekah itu tambah kaya. Yang janji Allah. Dan ini letakkan pula di surat 57 Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wa musaddiqati akudu qardun hasanan yudha'afu lakum walakum ajrun karim. 18 57 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia, surga. Tuh, qardun hasanan yudha'afu lahum ajrun. Dilipatkan. Nah, apalagi kalau itu kita lakukan di bulan yang tadi Allah sebutkan 4 bulan yang diharamkan. Berarti luar biasa lagi. Lalu bagaimana dengan puasa? Saya lanjutkan hadis Muslim 1945. Saya baca dari atas ya. Kullu amalan ibnu Adam hasana asru amsaliha ila sab'amiyat di'fin. Setiap amal anak cucu Adam, kebaikannya, ibadahnya, amal solehnya ditambahkan Allah 10 sampai 700. Qallallahu azza wa jalla, berarti dari Allah azza wa jalla. Ila saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajsibih. Yahdaku syahwat wa ta'amaku min ajli lisaini. Karena hambaku yang puasa, dia sabar menahan nafsu syahwat, dia menahan sabar tidak makan minum karenaku. Lisaini, puasanya itu karenaku. Nah ini, kalau kita pengen dapat janji Allah, puasanya karena Allah. Terkadang kita lucu Pak, ada orang ditawari minum, yuk minum yuk. Gak mas, aku puasa. Puasa apa mas? Anakku ujian. Masya Allah. Subhanallah. Ditanya puasa apa? Anakku ujian. Padahal Allah katakan tadi, ya da'u syahwat wa ta'amahu min ajli lisoimi. Orang yang puasa yang mampu menahan nafsu syahwatnya tidak makan minum itu karenaku, kata Allah. Farhatani inda fitrahu wal farhatani inda liku arrobih. Orang yang nanti puasanya karenaku, menahan nafsunya karenaku, aku berikan 2 kebahagiaan mutlak. Kapan? Farhatani inda fitrahu, saat dia menghentikan puasanya atau di saat berbuka. Farhatani inda liku arrobih, dan saat nanti bertemu dengan aku Robnya. Berarti jaminan orang puasa itu berjumpa Allah selama puasanya benar, selama dicontohkan Rasul, selama diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita ikuti. Kalau nggak ada contoh jangan, sia-sia malah. Nah saudara-saudaraku, ketika kita puasa, kalau anak-anak ujian gimana caranya? Qadha aja Ramadan. Jadi mungkin Ramadan kita, ada yang mungkin mata kita nggak puasa, telinga kita nggak puasa, lisan nggak, apalagi anggota DGI. Tahu DGI? Dewan Gibah Indonesia. Apalagi kalau waktu puasa ikut DGI Dewan Gibah Indonesia, sudah lisannya nggak puasa, telinganya nggak puasa. Nah ini kalau dikodok itu menutupi kekurangan-kekurangan kita. Di saat puasa mengkodok Ramadan tadi, baru kita doakan anak-anak yang ujian. Nah ini benar nih, artinya puasanya karena Allah. Sebab tegas kalimat Allah dalam Sahih Muslim 1945. Qallallahu azza wa jalla ila saum, kecuali urusan puasa kata Allah. Yahdau syahwat wa ta'amahu min ajli lisaini.
Karena hambaku yang puasa itu dia mampu menjaga nafsu syahwatnya karena aku, tidak makan minum karena aku. Apalagi nanti Ramadan. Jangan sampai nih, Mas, puasa Mas. Iyalah, morotuaku sing tuwek lho poso. Loh, berarti dia puasa karena morotua nih. Bukan karena Allah. Ini jangan harap kita akan mendapatkan janji Allah. Maka puasalah karena Allah. Dan untuk pahala puasa, tadi Allah janjikan kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah. Nah, berjumpa dengan Allah di mana? Di surga. Tidak mungkin ketemu Allah di PGS, pasar grosir Surabaya, tidak mungkin. Ini pasar gentengnya namanya. Ketemu Allah itu di surga. Maka jaminan orang yang berpuasa itu adalah bertemu dengan Allah Rabbnya. Nah, kemudian rukun yang kelima berhaji. Ya. Hijjul baiti, berhaji ke Baitullah. Tapi umroh di bulan-bulan yang diharamkan mahal. Kenapa? Tahu mereka pahalanya dilipatkan 10 sampai 700. Makanya kalau umroh di bulan Dzulqa'dah mahal. Dan gak boleh sudah, tertutup untuk persiapan haji. Zulhijjah mahal, musim haji. Muharram mahal karena bulan haram. Rajab ini mahal, umroh bulan Rajab ini karena bulan haram. Nah, saudara-saudaraku, maka kita diberi oleh Allah 10 sampai 700 kecuali puasa. Puasa ada nilai sabar. Ada nilai sabar. Yahdahu syahwat wa ta'mahu min ajli lisaini. Ada nilai sabar. Nah, kesabaran inilah yang Allah janjikan di surat 39 di ayat yang ke-10. Makanya kenapa puasa itu pahalanya tanpa batas. Kenapa? Ada nilai sabar di surat 39 ayat 10. Kul ya ibadilladina amanu taqu rabbakum lilladina ahsanu fil hadid dunya hasanah wa ardullahu wasi'a innama yuwaffasabiruna ajrohum bi ghairi hisab. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini pasti akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu maha sangat luas. Hanya orang-orang yang sabarlah, yang disempurnakan pahalanya tiada batas. Tuh, innama yuwaffasabiruna ajrohum bighairi hisab. Cuman orang-orang yang sabar, yang pahalanya dijanjikan Allah tanpa batas. Nah, puasa tadi Allah katakan yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisaini. Sabar menjaga nafsu syahwat, sabar tidak makan minum karenaku. Makanya pahala puasa itu dahsyat. Nah, itu keutamaan bulan haram. Berikutnya, masih ada waktu nih. Kenapa diharamkan? Nah ini. Tadi kan keutamaannya. Sekarang kenapa bulan-bulan itu ada yang diharamkan Allah? Dzulqa'dah, bulan 11. Dalam surat Al-Baqarah, ya surat kedua, ayat 217. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi kul qitalun fi kabir wasaddun an sabilillahi wa kufum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Sampai situ aja ya. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan-bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan-bulan haram merupakan dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya,
jauh lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Nah, jadi ternyata bulan Dzulqa'dah itu diharamkan Allah. Kita dilarang berperang, dilarang bertengkar, dilarang berdebat, dilarang jidal. Kenapa? Karena perjalanan di bulan Dzulqa'dah ini menuju ke bulan Dzulhijjah untuk menunaikan ibadah haji. Di masa itu naik kuda, naik onta, naik bagel, jalan kaki bahkan, kapal laut. Ini melelahkan. Orang kalau lelah, kesenggol, serempetan, apa yang terjadi? Bacok, gitu. Emosi. Nah, maka disinilah Allah haramkan bulan ini bertengkar. Jadi kalau ada seorang istri suka ngomel aja Pak, kalau di bulan haram tinggal bilang, "Shh, shh, shh, bulan haram." Ojo ngomel, ojo tukaran. Ya. Jadi hindari. Tujuan apa? Hati bersih untuk persiapan ibadah hajinya. Maka bulan 11 Allah haramkan. Jangan bertengkar, jangan berperang, jangan berjidal, jangan berdebat. Ya. Konsentrasi untuk ibadah berikutnya. Bulan 12. Kenapa diharamkan Allah? Ada amalannya kalau bulan 12 ini. Yang pertama Rasul mengatakan man saumi arafah yukafiru madya wal bagyat. Siapa yang puasa Arafah diampuni dosanya 1 tahun dan 1 tahun berikutnya. Maka amalan di bulan Dzulhijjah itu adalah puasa tanggal 1 sampai 9. Diampuni 2 tahun. Ada yang lompat-lompat sahabat. Tanggal 1 puasa, 2 tidak. 3 puasa, 4 tidak. 5 puasa, 6 tidak. 7 puasa, 8 tidak. 9 puasa, 10 sholat id. Idul Adha. Diampuni 2 tahun. Yang puasa tanggal 9 aja diampuni 2 tahun. Milih mana? 1 sampai 9 ampunan 2 tahun. Lompat-lompat 2 tahun. 9 tok 2 tahun. Milih mana? 9 tok. Ya, kita lupa bahwa ini bulan haram. Yang membedakan adalah janji Allah tadi terhadap pahala yang diberikan. Maka amalan Dzulhijjah ada, yakni puasa hari-hari Arafah. Amalan kedua di bulan Dzulhijjah yang dikaidahkan syar'i oleh Allah. Surat 22 ayat 34. Wali kuli ummatin ja'alna man syakal yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min baimatul an'am. 22 34 Al-Hajj. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut asma Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Tuh. Jadi selain puasa hari Arafah, ada amalan lain di bulan Dzulhijjah yakni berkorban. Kemudian amalan lagi di bulan Dzulhijjah yang paling utama Allah letakkan di surat 3 Ali Imran ayat 97. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man taqallahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom tempat berdirinya Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.
bagi siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Tuh. Jadi jangan sampai nggak punya niat haji. Seseorang nggak punya niat haji, nggak sempurna rukun Islamnya. Jadi harus punya niat haji. Kalau nggak punya niat haji, bermasalah di padang mahsyar. Sudah punya niat haji? Sudah Pak. Sejak kapan? Sejak kecil. Sekarang usia 40. Sudah nabung? Belum. Nah ini belebes. Ya harus dibuktikan. Tidak harus ONH. Tidak harus disetorkan ONH. Buat di rumah kotak kecil. Buat aja kotak di rumah. Kotak ini diniatkan, ya Allah, saya niat untuk haji. Ada 5.000 masukkan, ada 10.000 masukkan, 50, 20, 100. Pokoknya niat haji dah, masukkan aja. Nah, dapat 10 juta ternyata tidak disadari dapat 10 juta. Tiba-tiba anaknya masuk perguruan tinggi. Ya. Nah, terpaksa uang ini dipakai. Saya nanya dulu, ketika dia sudah niat nabung sampai 10 juta untuk niat hajinya, kemudian anaknya masuk perguruan tinggi, uang ini dipakai. Saya tanya dulu, apakah niat hajinya dihentikan Allah atau ditetapkan? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Kok nggak ada yang nyambung nih? Jadi kita nabung nih ya, nabung untuk haji. Tiba-tiba anak masuk perguruan tinggi, uangnya diambil, diberikan untuk anaknya masuk perguruan tinggi, jadi gak berhutang, pakai uang yang diniatkan haji. Apakah niat hajinya itu dihentikan Allah atau ditetapkan? Tetap ada. Ditetapkan. Di mana Allah letakkan ini? Buka surat 4 An-Nisa ayat 100. Ditetapkan oleh Allah. Wa may yuhajir fi sabilillah yahjid fil ardi muragaman katsira wa sa'a wa may yakhruj min baitihi muhajiran illallahi wa rusuli summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak melimpah. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian al-maut menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh. Jadi kalau kita ada itu ditetapkan sama Allah. Faqad ajruhu 'ala Allah. Ditetapkan. Dan orang yang sudah punya niat mau nabung untuk haji di kotak di rumah sendiri, lihat janji Allah, muragoman kasiro wasyah. Nanti rizki ini dilimpahkan sama Allah karena dia mau niat haji tadi. Cuman yang jadi masalah, ketika kita udah niat nabung haji, rezeki digerojok sama Allah. Begitu cukup, lah kok mikir mau ganti Pajero atau mau ganti Alphard atau Rubicon. Ini manusia ini. Minta sama Allah dimudahkan haji, digerojok rezeki sama Allah. Begitu uangnya banyak. Anyar Pajero modelnya kok apik ya. Iki ono Rubicon, ada Rubicon anakan barang ya, punyanya Suzuki. Lah, terus gimana gitu? Padahal dia tadi udah niat haji, sama Allah digerojok, itu janji Allah. Karena tadi janji, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Janji Allah tuh, kita punya niat untuk berubah dengan kebaikan, digerojok rezeki sama Allah. Lah kok digerojok? Sudah siap, ada mobil bagus. Wih, apa kira? Rubicon, Hammer, yo ganti kemarin dia. Padahal tadi katanya niat untuk haji. Dan itu manusia. Itu manusia. Maka niatkan ini, masukkan. Berapapun masukkan sudah. Sehingga ketika kita wafat,
haji sesuai kalimat Allah, faqad ajrohu alallah, Allah tetapkan pahalanya sempurna. Kalau ONH, saya kemarin nanya ke teman di Kementerian Haji, Mas, daftar tahun ini dapatnya kapan? 38 tahun lagi. Hah? 38? Berarti kalau daftar umur 60, nanti berangkatnya umur 98. Pertanyaannya urip tawongi kan gitu. Gitu. Tapi kalau kita nabung yang diniatkan, mau berapa aja kita dapat itu, kita wafat haji, hak, nggak perlu dibadalkan. Nah itu loh saudara-saudaraku. Itu amalan di bulan 12. Bulan 1 sekarang. Kenapa bulan 1 diharamkan Allah? Surat 2 ayat 50. Biar tahu kenapa bulan ini, bulan 1 itu diharamkan oleh Allah. Al-Baqarah 50. Wa id faraqna bikumul bahra fa anzaynakum wa aqrana ala fir'auna wa antum tandurun. 50. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu benar-benar menyaksikan kematian tersebut. Muharram ini Allah sebut dengan Syahrullah, bulanku. Allah tunjukkan kemenangan Fir'aun. Allah selamatkan Fir'aun dan Bani Israel menyeberang laut. Laut mana? Laut Kenjeran. Oh, Laut Merah. Aku khawatir pindah Nusantara, pindah Laut Kenjeran. Di Laut Merah. Ya. Nah, kemudian diselamatkan. Itu peristiwa 10 Muharram. Kemudian lagi di surat 9 At-Taubah ayat 40. Peristiwa yang sama Allah berikan juga kepada seorang nabinya yang diselamatkan dari kejaran kaum kafir Quraisy. Ila tanzuruhu faqad nasrahu lahu in akhronahu ladina kafaru. Ayasina ini in huma fil ghairi il yakulu li sabihi latazan inallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunidin lam tauruha wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Jika kamu tidak menolongnya, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam goa. Saat itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang kafir itu rendah tiada guna. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tuh, ternyata kalau pertama dulu Allah selamatkan Bani Israel bersama Musa dari Laut Merah karena nggak ada jalan keluar, dibukakan jalan keluar Allah. Rasul pun demikian. Di bulan Muharram peristiwa terjadi, dikejar kaum Quraisy, nggak ada jalan keluar, Gunung Sur. Allah siapkan gua Sur. Allah kirim para pasukan malaikatnya membentuk sarang laba-laba, membentuk sangkar burung, ya, sehingga mengecoh kaum Quraisy. Tidak mungkin orang masuk ke dalam kalau sarang laba-laba ini utuh. Kalau Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke dalamnya, pasti koyak. Maka Allah selamatkan sehingga bulan Muharram diharamkan Allah dan Allah katakan Syahrullah, bulanku. Nah, jadi jangan salah, bulan ini bulannya Allah. Jangan takut, jangan pakai surah. Kalau pakai surah nanti bahaya. Kenapa? Dibuatkan film.
malam satu suro. Nah, yang main susana, pagi jadi manten, malam jadi sundel bolong. Terus orang bilang, gila gaya surong ini ya itu. Udah jangan, tidak boleh syirik musyrik. Tadi orang katakan wakotunan musyrikina kafatan kama yukatunakum kafah. Perangi itu. Rumah tusuk sate. Pak kok berani bilang sudah saya makan satenya, saya buang tusuknya, beres. Ngapain kok takut-takut? Tidak ada seperti itu dalam Islam. Ya. Allah paling benci. Ya. Yang terakhir bulan Rajab ini habis. Oh habis waktunya. Yang Rajab ini kenapa diharamkan? Nanti baca sendiri di surat 17 ayat 1 perjalanan Isra, Mi'rajnya surat 53 mulai ayat 12 sampai 18 ya. Sehingga bulan ini diharamkan Allah dan ada perintah paling utama yakni melaksanakan sholat seperti kita mendapatkan perintah mengibadati Allah dengan ibadah yang paling utama sholat. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Ankabut 29:45. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab wa aqimus sholah inna sholata tanha anil fasya' wa munkar wal dzikru akbar. Bacalah, pelajari Quran dengan sebaik-baiknya, dirikan sholat karena ini semua akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah ibadah sholat adalah ibadah yang paling utama dibanding ibadah yang lain. Semoga Allah karuniakan kita semua dan segenap keluarga umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah halan thayyibah, dijadikan setiap amal fardu kita, amal sunnah kita, amal soleh kita di atas Quran, sunnah dan ijma' ulama yang diridhoi Allah, sehingga amalan kita jadi amalan yang soleh, solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lu qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.